Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5601-500.000 giok abadi. 7 hari kemudian, Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, Bai Yifei, dan Zhou Xinjun berkumpul di Aula Fushui. Dalam rencana kelahiran kembali, 50 murid inti yang dipilih untuk alam Dewa Dao dibagi menjadi dua kelompok untuk menerobos ke alam rahasia Tai. Lin Bai dan kelompoknya berada di kelompok pertama, total 25 orang menuju alam rahasia Tai. Setelah semua orang berkumpul di Aula Fushui, leluhur Zhang Bailiu secara pribadi memimpin mereka ke alam rahasia Tai. Alam rahasia Tai adalah sumber kultivasi terpenting di dalam sekte Tianshui, tentu saja dilindungi secara ketat oleh sekte, dan terletak di dalam area terlarang sekte. Di dalam area terlarang sekte Tianshui, leluhur Zhang Bailiu memimpin Lin Bai dan yang lainnya ke puncak gunung. Dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya, melepaskan gelombang kekuatan yang menyebabkan 9 puncak di sekitarnya bergetar secara bersamaan. 9 puncak itu bergetar, dan 9 pancaran cahaya yang menyilaukan melesat ke langit. 9 pancaran cahaya itu menyatu, berubah menjadi gerbang yang berkilauan. Lewati gerbang cahaya ini, dan kalian akan memasuki alam rahasia Tai. Zhang Bailiu mengumumkan dengan lantang. Alam rahasia Tai secara khusus disiapkan oleh leluhur sekte Tianshuiku untuk para pendekar tingkat Dewa Dao agar dapat menembus ke alam buah Dao Tai. Sekte Tianshui telah beroperasi selama 100.000 tahun penuh, dan sejumlah besar pendekar tingkat Dewa Dao telah menembus ke alam buah Dao Tai di dalamnya. Alam rahasia ini dipenuhi dengan aura buah Dao Tai yang kaya. Menembus di sini akan sangat meningkatkan peluang kalian. Kuharap lain kali kalian keluar dari alam rahasia Tai, kalian semua akan menjadi pendekar tingkat buah Dao Tai. Zhang Bailiu berkata kepada Lin Bai dan Bai Yifei. Tidak ada di antara kalian yang pergi ke paviliun harta karun untuk menukarkan poin prestasi pertempuran, bukan? Sekarang, keluarkan poin prestasi pertempuran yang ingin kalian tukarkan. Zhang Bailiu berkata kepada Lin Bai dan yang lainnya, tangannya di belakang punggungnya. Lin Bai dan yang lainnya masing-masing mengeluarkan poin prestasi pertempuran mereka dari medan perang gerbang langit dan bumi. Satu persatu, setelah kalian menukarkannya, pergilah ke alam rahasia Tai untuk mempersiapkan terobosan kalian. Zhang Bailiu menyuruh para pendekar alam Dewa Dao lainnya maju satu persatu. Sebagai putra suci, Lin Bai tentu saja tidak bisa bersaing dengan murid-murid lain, jadi dia berada di urutan terakhir. Bai Yifei, kau telah menangkap 13 murid inti sekte langit dan bumi di alam Dewa Dao, mendapatkan 65.000 giok abadi. Termasuk 50.000 giok abadi yang didukung oleh sekte, totalnya adalah 115.000 giok abadi. Zhang Bailiu mengeluarkan sebuah tas penyimpanan, membagi giok abadi dengan benar, dan menyerahkannya kepada Bai Yifei. Qiao Mo, kau telah menangkap 8 murid inti sekte langit dan bumi di alam Dewa Dao, mendapatkan 40.000 giok abadi. Termasuk 50.000 giok abadi yang didukung oleh sekte, totalnya adalah 90.000 giok abadi. Zhang Bailiu mengeluarkan tas penyimpanan lain dan menyerahkannya kepada Qiao Mo. Qin Yao, kau telah menangkap 9 murid inti sekte langit dan bumi di alam Dewa Dao, mendapatkan 45.000 giok abadi. Total 95.000 giok abadi. Zhang Bailiu menyerahkan giok abadi kepada Qin Yao. Setelah itu, satu persatu, para pendekar bela diri mulai menukarkan pahala pertempuran mereka dengan Zhang Bailiu. Ye Guyu menangkap 3 murid inti, mendapatkan 65.000 giok abadi. Fang Yuansu menangkap 2 murid inti, mendapatkan 60.000 giok abadi. Zhou Xinjun mendapatkan 3 murid inti dan menerima 65.000 giok abadi. Bagi Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Mo, Qin Yao, dan lainnya, 60.000 hingga 70.000 giok abadi sudah cukup bagi mereka untuk mencoba menembus alam buah Dao Tai. Namun, bagi Lin Bai, bahkan dengan 100.000 giok abadi, dia tidak berani mencoba mencapai alam buah Dao Tai. Lin Bai tahu bahwa jika dia hanya memiliki 100.000 atau 200.000 giok abadi, mencoba mencapai alam buah Dao Tai secara gegabah pasti akan menjadi pemborosan giok abadi dan pasti akan berujung pada kegagalan. Setelah bertukar giok abadi mereka, para pendekar berjalan menuju portal. Kakak senior putra suci, kami akan menunggumu di alam rahasia Tai. Gambar, Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya tersenyum pada Lin Bai, lalu berbalik dan terbang ke gerbang cahaya. Di depan gerbang, hanya Zhang Bailiu dan Lin Bai yang tersisa. Lin Bai bertanya, leluhur, saya memiliki 2 token di sini yang termasuk dalam alam buah Dao Tai, milik Wu Xiu dan Qikun. Saya ingin tahu apakah itu dihitung sebagai pahala. Petik 2. Wu Xiu dan Qikun adalah mata-mata yang ditanam di dalam sekte oleh gerbang langit dan bumi. Pembunuhanmu terhadap mereka tentu saja dihitung sebagai pahala.
kata Zhang Bailiu sambil sedikit tersenyum. Lin Bai mengangguk dan menyerahkan semua token yang ditangkap dari tas penyimpanannya kepada Zhang Bailiu. Wow, seru Zhang Bailiu setelah melihat banyaknya token yang dihasilkan Lin Bai, termasuk 3 token seniman bela diri alam buah Dao Tai. Token murid inti lainnya di alam Dewa Dao menumpuk seperti gunung. Setelah Zhang Bailiu selesai menghitung, dia berkata, total 190.000 giok abadi. Zhang Bailiu tersenyum, melirik semua orang yang telah menghilang melalui portal, lalu mengeluarkan tas penyimpanan lain dari jubahnya dan melemparkannya ke Lin Bai. Tas penyimpanan ini berisi 500.000 giok abadi. Lin Bai menangkap tas berat itu, matanya membelalak kaget. 500.000 giok abadi. Zhang Bailiu langsung memberi Lin Bai 500.000 giok abadi. Sebanyak itu, tanya Lin Bai bingung. Zhang Bailiu melirik kembali ke portal di belakangnya, dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan, dia berkata, kau adalah anggota klan pemakan langit. Menerobos ke alam buah Dao Tai membutuhkan banyak giok abadi. Aku tahu bahwa memberimu 100.000 atau 200.000 giok abadi tidak akan cukup untuk membantumu menerobos ke alam buah Dao Tai. Dan sekte ini sudah melakukan yang terbaik dengan memberimu 500.000 giok abadi. Jika kau masih tidak bisa menembus ke alam buah Dao Tai, maka aku khawatir. Zhang Bailiu berhenti di situ. Ekspresi Lin Bai perlahan menjadi serius, dia tahu Zhang Bailiu benar. Jika 500.000 giok abadi tidak dapat membantu Lin Bai menembus ke alam buah Dao Tai, maka dia pasti akan kehilangan kesempatan ini. Dan jika dia harus mengumpulkan 500.000 giok abadi lagi untuk terobosan berikutnya, siapa yang tahu kapan itu akan terjadi. Jadi apapun yang terjadi, kali ini, Lin Bai akan memberikan semuanya. 500.000 giok abadi. Sebuah pertaruhan yang putus asa. Dia harus menembus ke alam buah Dao Tai. Terima kasih, leluhur. Lin Bai menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Zhang Bailiu berkata, pergilah, Lin Bai, raih kesempatan ini. Lin Bai mengangguk sedikit, melayang ke udara, dan terbang menuju gerbang cahaya. Setelah Lin Bai memasuki gerbang cahaya, gerbang itu langsung menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Melihat sosok mereka menghilang satu persatu ke dalam gerbang cahaya, ekspresi Zhang Bailiu menjadi sangat serius. Dia menarik napas dalam-dalam, saya harap kalian semua keluar di alam buah Dao Tai. Dengan cara ini, akan menambah banyak kekuatan bagi sekte. Sebenarnya, dalam pikiran Zhang Bailiu, ada total 25 seniman bela diri yang telah menembus ke alam buah Dao Tai. Zhang Bailiu merasa cukup jika 10 orang berhasil menembus. 10 terobosan yang berhasil akan sempurna. 5 terobosan hampir tidak dapat diterima. Jika kurang dari 5, itu pasti akan menjadi pukulan lain bagi sekte Tianshui. Alam buah Dao Tai adalah titik balik yang besar. Bahkan di alam iblis, seniman bela diri yang mencapai alam buah Dao Tai tidak dapat dianggap lemah. Jika mereka bersedia meninggalkan 18 negara kerajaan Chu dan pergi ke negara lain manapun, mereka dapat menjadi patriark. Jika mereka pergi ke benua kuno barbar, kultivasi alam buah Dao Tai dapat disebut ilahi. Bab 5602 Alam Rahasia Tai. Puncak Taois. Setelah melewati portal, Lin Bai merasa seolah-olah telah memasuki dunia lain. Alam rahasia Tai bermandikan cahaya yang cemerlang. Lin Bai memasuki portal dan mendapati dirinya berada di atas area yang diselimuti awan. Di sini, lautan awan bergelombang, cahaya yang cemerlang menggantung terbalik, dan puncak-puncak gunung yang jauh menyatu dengan awan, naik dan turun di dalam lautan awan. Dunia ini dipenuhi dengan energi langit dan bumi yang sangat murni, bersama dengan aura Taois yang samar dan halus. Aura Taois ini, yang meresap ke langit, turun ke puncak-puncak gunung. Di beberapa puncak ini, saat cahaya yang cemerlang jatuh, cahaya itu bersinar dengan cemerlang. Pada saat ini, Qiao Mo, Bai Yifei, dan yang lainnya, yang telah tiba di alam rahasia Tai sebelum Lin Bai, sedang menyelidiki situasi. Setelah melihat kedatangan Lin Bai, mereka datang ke sisinya. Qin Yao berbisik, aura Taois di dalam alam rahasia Tai sangat kaya, terutama di puncak-puncak gunung ini. Semakin banyak aura Taois, semakin besar peluang untuk mencapai terobosan. Qiao Mo berkata, oleh karena itu, prioritas utama kita adalah menemukan puncak gunung dengan aura Taois terkaya. Bai Yifei berkata, ruang ini sangat luas, membentang jutaan mil. Ada puluhan ribu puncak gunung yang menjulang di atas awan. Setiap puncak gunung sangat berjauhan, dan ketika seorang pendekar memasuki puncak gunung untuk bermeditasi dan mencapai terobosan, alam rahasia Tai akan mengaktifkan susunan sihir untuk mengisolasi aura eksternal apapun, memungkinkan pendekar untuk berkonsentrasi pada terobosan mereka. Terobosan di sini tidak akan terganggu. Melalui penjelasan dari Bai Yifei dan Qiao Mo, Lin Bai mengerti.
Bai Yifei mendongak dan melihat bahwa banyak orang telah menemukan puncak gunung yang memuaskan mereka. Mereka tampaknya telah menemukan puncak gunung. Kalau begitu mari kita cari juga. Lin Bai berkata pelan, menambahkan, semuanya. Kuharap ketika kalian keluar dari pengasingan lain kali, kalian semua akan berhasil menembus dengan lancar. Mari saling menyemangati. Bai Yifei berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan pergi mencari puncak. Jika kita tidak segera bertindak, puncak-puncak terbaik di sini mungkin akan direbut. Bai Yifei dan Zhou Xinjun terbang untuk mencari puncak. Qiao Mo berkata, kalau begitu aku juga akan pergi. Qin Yao tersenyum dan berkata, semoga berhasil, kakak senior putra suci. Setelah mengatakan itu, Qiao Mo, Fang Yuansu, Qin Yao, Ye Guyu, dan yang lainnya pergi mencari puncak. Lin Bai memanggil pedang terbangnya dan terbang pergi, mencari puncak dengan aura Taois terkaya di lautan awan yang luas dan berkabut ini. Ketika melewati sebuah puncak, Lin Bai melihat bahwa aura Taois di puncak itu seperti sungai kecil, mengalir turun dan mendarat di puncak. Aura Taois puncak ini cukup bagus, seperti sungai kecil. Lin Bai mengangguk sedikit. Lin Bai membuka mata Dharma Asuranya, memindai semua puncak gunung yang terlihat di alam rahasia Tai. Dia menemukan bahwa cahaya yang mengalir turun dari puncak-puncak ini menyerupai berbagai hal, beberapa seperti gumpalan asap, beberapa seperti ember air, dan beberapa seperti sungai. Semakin padat pancaran Taois, semakin kuat energi Taoisnya. Bagi seseorang seperti Lin Bai, sebagai anggota klan pemakan surga, untuk menembus ke alam buah Dao Tai, energi Taois biasa tentu saja mustahil. Mungkin energi Taois seperti sungai di hadapannya ini layak dicoba. Kakak senior putra suci, apakah kau memilih tempat ini? Tepat ketika Lin Bai berhenti untuk mengamati, sebuah suara malu-malu datang dari belakangnya. Lin Bai berbalik dan melihat Ye Guyu mendekat. Dia melihat cahaya yang mengalir turun dari puncak gunung di depannya, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Tetapi melihat bahwa Lin Bai telah tiba, dia merasakan sedikit kekecewaan. Lin Bai tersenyum dan berkata, adik muda Ye Guyu, apakah kau belum menemukan puncak gunung yang cocok? Ye Guyu menggaruk kepalanya dengan cemas dan berkata, aku datang terlambat. Banyak puncak gunung terbaik sudah diambil oleh kakak-kakak senior lainnya. Aku sudah berjalan lama tapi belum menemukan yang cocok. Gambar, Lin Bai tersenyum tipis, menunjuk ke puncak gunung di depannya, dan berkata, aura Taois di puncak gunung ini mengalir turun seperti sungai, tanpa henti. Ini tempat yang cukup bagus untuk terobosan. Jika adik Ye Guyu tidak keberatan, kamu bisa melakukan terobosan di sini. Tentu saja, adik Ye Guyu juga bisa terus melihat-lihat dan mencari tempat lain yang lebih baik untuk terobosan. Mendengar kata-kata Lin Bai, Ye Guyu tersenyum, meskipun tempat ini yang terbaik, bagaimanapun juga, tempat ini ditemukan oleh kakak putra suci, jadi aku tidak bisa meminta kakak putra suci untuk memberikannya kepadaku. Lin Bai tersenyum masam, tidak apa-apa, kamu bisa memilikinya. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Wajah Ye Guyu berseri-seri karena terkejut, benarkah? Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Ye Guyu berkata dengan gembira, terima kasih banyak, kakak putra suci. Kalau begitu aku akan dengan senang hati menerimanya. Lin Bai berkata, pergilah, dan lakukan terobosan dengan baik. Ya, ya, Ye Guyu mengangguk gembira dan terbang turun ke puncak gunung. Seketika itu juga, sebuah susunan magis muncul di puncak gunung, berubah menjadi tirai cahaya transparan yang menyelimuti seluruh puncak. Tirai cahaya ini tak dapat dihancurkan, bahkan seorang ahli bela diri di alam buah Dao Tai pun tidak akan mudah menghancurkannya. Di dalam tirai cahaya, awan dan kabut tipis berputar-putar. Lin Bai hanya bisa melihat seseorang duduk bersila, mencoba melakukan terobosan, tetapi dia tidak bisa memastikan siapa orang itu. Melihat Ye Guyu masuk dan memulai terobosannya, Lin Bai berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Meskipun aura Taois yang mengalir turun dari puncak gunung ini menyerupai sungai, menjadikannya lokasi terobosan yang sangat baik untuk Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya, namun masih agak kurang bagi Lin Bai. Aku ingin tahu apakah ada lokasi terobosan yang lebih baik di alam rahasia Tai ini. Lin Bai telah berjalan sekitar 1 jam dan telah melihat cukup banyak puncak gunung. Dia sekarang mengkategorikan aura Taois dari puncak gunung di alam rahasia Tai menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah aura Taois seperti gumpalan asap. Ini dianggap sebagai lokasi terobosan terburuk di alam rahasia Tai dan tentu saja tidak masuk dalam pertimbangan Lin Bai. Tingkat kedua seperti seember air. Meskipun jauh lebih padat daripada kepulan asap, itu tidak cukup bagi Lin Bai untuk memilih. Tingkat ketiga seperti sungai kecil. Titik terobosan yang diberikan Lin Bai kepada Ye Guyu seperti sungai kecil. Saat ini adalah titik terobosan terbaik yang ditemukan Lin Bai di alam rahasia Tai.
Tetapi Lin Bai masih merasa itu belum cukup. Jika dia ingin menembus batas, dia harus menemukan titik terobosan terbaik di alam rahasia Tai ini. Setelah memasuki alam rahasia Tai, para seniman bela diri lainnya secara berturut-turut menemukan titik terobosan yang cocok untuk diri mereka sendiri. Bai Yifei, Qiao Mo, Qin Yao, Ye Guyu, Fang Yuansu, dan Zhou Xinjun semuanya menemukan titik terobosan yang cocok. Meskipun membutuhkan banyak usaha, mereka tetap menemukan puncak gunung tempat sungai kecil mengalir mundur. Lin Bai tidak terburu-buru. Dia perlahan mulai mencari di dunia ini. Kemudian, Lin Bai juga menemukan beberapa puncak gunung tempat sungai kecil mengalir mundur, tetapi setelah memikirkannya, dia tetap tidak memilih satu pun. Dia terus terbang maju dengan pedangnya, mencari tempat terobosan terbaik di alam rahasia ini. Sepertinya, tempat dengan aura Taois terkaya di sini adalah tempat aliran sungai itu. Tidak apa-apa, karena tidak ada yang lebih baik, aku harus memilih. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Awalnya dia ingin memilih puncak gunung dengan aura Taois yang lebih kuat daripada aliran sungai itu untuk terobosannya, tetapi setelah mencari selama beberapa jam, hampir menjelajahi seluruh alam rahasia, dia masih belum menemukan yang lebih baik. Tepat ketika Lin Bai merasa putus asa dan hendak menerima sesuatu yang kurang baik. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke langit di depan, menyengat mata Lin Bai. Bab 5603 Aku ingin kembali. Tepat ketika Lin Bai merasa bahwa aura Taois, selembut sungai kecil, adalah tempat terbaik di alam rahasia Tai untuk terobosan. Tiba-tiba, pilar cahaya melesat ke langit, menyilaukan matanya. Lin Bai berbalik dengan tiba-tiba dan melihat bahwa aura Taois di kejauhan menyerupai bima sakti yang turun dari langit, menggantung di cakrawala. Ini. Lin Bai tercengang, tidak pernah menyangka aura Taois yang begitu kaya ada di sini. Segera, Lin Bai terbang cepat dengan pedangnya, tiba di puncak gunung dalam sekejap. Melihat ke atas, dia melihat bahwa aura Taois berkilauan dengan cahaya 7 warna, sangat kaya, seperti sungai surgawi yang mengalir turun dari langit. Bagaimana aura Taoisnya? Turun dari langit. Ini adalah tempat terbaik untuk terobosanku. Mata Lin Bai berbinar, dan dia segera memutuskan untuk memilih tempat ini untuk terobosannya. Dia telah menjelajahi hampir seluruh alam rahasia Tai, dan tidak ada puncak gunung yang memiliki aura Taois sekaya yang ada di puncak gunung ini. Meskipun Lin Bai tidak mengerti mengapa konsentrasi aura Taois bervariasi di dalam alam rahasia Tai, dia tidak ingin terlalu memikirkannya saat ini. Puncak gunung di hadapannya tidak diragukan lagi merupakan sumber aura Taois yang paling terkonsentrasi di dalam alam rahasia Tai. Segera, Lin Bai turun dari pedang terbangnya dan tiba di puncak gunung. Langkah kakinya menyentuh tanah, dan rune yang terukir di puncak gunung perlahan menyala, mengaktifkan susunan sihir. Sebuah layar cahaya melindungi Lin Bai, membentuk penghalang yang membatasi dunia. Hanya aura Taois yang menyilaukan, seperti galaksi, yang terus mengalir ke layar cahaya. Aura Taois meresap ke dalam layar cahaya, membuat Lin Bai merasa nyaman di seluruh tubuhnya. Kilatan muncul di matanya, dan dalam keadaan linglung, dia seolah melihat banyak pendekar bela diri duduk di tanah, bersila. Menembus ke alam buah Tao Tai. Beberapa berhasil menembus ke alam buah Tao Tai, dengan gembira mengangkat tangan dan berteriak. Yang lain gagal, duduk bersila di tanah, dengan sedih. Di dalam penghalang yang kaya akan aura Taoisme ini, Lin Bai seolah melihat banyak leluhur sekte Tiansui duduk bersila di sini, memahami penciptaan langit dan bumi, dan mencapai alam buah Tao Tai. Tanpa sadar, Lin Bai menjadi asyik menyaksikan terobosan para pendahulunya. Kemudian, mengikuti prinsip-prinsip Taoisme yang ditinggalkan para pendahulunya di puncak gunung, ia duduk bersila. Ia mengeluarkan tas penyimpanannya yang berisi 500.000 giok abadi, meletakkannya di tanah, dan membukanya, siap mengakses giok tersebut kapan saja. Saat Lin Bai duduk bersila, ia menutup matanya dan mengosongkan pikirannya. Ia mengikuti jejak terobosan para pendahulunya, mencoba memahami cara kerja langit dan bumi. Meskipun mata Lin Bai tertutup, pikirannya jernih dan tenang, seolah-olah sebuah mata telah tumbuh di dalam dirinya, memungkinkannya untuk melihat semua hal di dunia dan melihat menembus semua ilusi, bahkan dengan mata tertutup. Dalam Buddhisme, ini disebut mata Buddha. Dalam Taoisme, hal itu disebut mata batin. Ada yang mengatakan bahwa memiliki wawasan yang lebih dalam berarti seseorang dapat berpikir dan melihat lebih banyak daripada orang lain. Lin Bai menutup matanya, tetapi membuka mata batinnya, menggunakannya untuk melihat segala sesuatu di langit dan bumi, untuk mengamati penciptaan alam semesta. Perasaan yang menakjubkan mengalir melalui tubuh Lin Bai. Lin Bai merasakan cahaya hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia membuka matanya dan melihat ke depan, melihat pemandangan yang megah, alam iblis yang luas dan bergejolak, dan kehampaan gelap yang tak berujung. Dia juga melihat dunia-dunia yang mengambang di dalam kehampaan. Matahari,
bulan, dan bintang-bintang, dan abu tak terbatas di akhir zaman. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Lin Bai tetap tenggelam dalam alam gaib ini, tidak mampu melepaskan diri. Dia merasa seperti hantu, melayang di dunia fana, tidak tahu kemana dia pergi atau di mana dia mendarat. Mengapa ini? Gambar, apakah ini karena aku belum menemukan jalanku sendiri? Pada saat ini, Lin Bai perlahan membuka matanya, secercah kebingungan muncul di dalamnya. Apakah itu kebingungan? Mungkinkah kebingungan pernah muncul di mata Lin Bai? Setelah keluar dari benua Savage kuno, mengalami bahaya dan krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, Lin Bai berpikir hati Dao-nya sangat kuat. Namun sekarang, di ambang menembus ke alam buah Dao Tai, dia belum menemukan jalannya sendiri. Dia merasa seperti hantu, melayang tanpa tujuan, tanpa dukungan. Tiba-tiba, kerinduan yang mendalam muncul dalam diri Lin Bai. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia ingin kembali ke benua Savage kuno. Dia memiliki firasat kuat bahwa jika dia kembali ke benua Savage kuno dalam keadaannya saat ini, dia akan langsung menembus ke alam buah Dao Tai. Dia bahkan tidak membutuhkan dukungan ramuan atau giok abadi. Tapi mengapa Lin Bai merasakan keterikatan yang begitu dalam pada benua Savage kuno? Garis besar benua Savage kuno perlahan muncul di benaknya, mengingat semua yang telah terjadi di sana. Dia mengingat benua itu. Dia juga mengingat orang-orang di benua itu. Permaisuri Bai Xiao Xiao dari Kerajaan Bela Diri Ilahi, Ye Suxin, yang sangat mencintainya, Zhao Yue, yang kembali dari pembalikan Yin dan Yang, Jian Ruohan yang dingin dan Angkuh Yin Jiuling. Yang telah mengalami 9 reinkarnasi, kultivator pedang Aning, Huqi, Mo Qinga. Ayahnya Lin Duo, ibunya Li Subai, pamannya Li Zhengyi, Lan Ling dari Akademi Benua Timura. Satu persatu, sosok-sosok ini muncul dalam pikiran Lin Bai. Gelombang kesedihan membuncah dalam dirinya. Meskipun dia sekarang berada di alam iblis, di Sekte Tianshui, dan telah menjadi putra suci Sekte Tianshui saat ini, dia tidak merasa memiliki rasa kepemilikan sama sekali. Seolah-olah dia tidak termasuk dalam dunia ini, tidak termasuk dalam Sekte Tianshui, tidak termasuk dalam tempat ini. Alam iblis adalah tempat yang Lin Bai kenal sekaligus sangat asing. Dia tahu betul bahwa dia tidak termasuk di sini. Dia harus kembali. Kembali ke benua barbar kuno, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada Bai Xiao Xiao, kembali kepada Ye Suxina. Kembali ke dunia yang menjadi miliknya, kembali kepada keluarga dan teman-temannya. Karena dimanapun mereka berada, disitulah rumah Lin Bai. Aku ingin kembali. Jejak kesedihan muncul di wajah Lin Bai, dan air mata menggenang di matanya. Pada saat itu juga, tingkat kultivasi Lin Bai berkedip, menunjukkan sedikit tanda terobosan ke alam buah Dao Tai. Dia seperti seorang pengembara yang tersesat yang akhirnya menemukan jalan pulang. Atau perahu nelayan yang terombang-ambing selama bertahun-tahun yang akhirnya melihat mercusuar di pantai. Lin Bai mengeluarkan pil dari tas penyimpanannya. Pil abadi Tai. Ini adalah sesuatu yang telah disiapkan Lin Bai khusus untuk terobosannya ke alam buah Dao Tai. Dia menelan pil itu, dan aura Taois mengalir melalui tubuhnya. Pada saat yang sama, dia membuka tas penyimpanannya, dan 500.000 giok abadi naik ke udara, melayang di sekitar Lin Bai. Asteris boom. Asteris. Asteris saat berikutnya, 100.000 giok abadi hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi spiritual abadi murni, yang diserap Lin Bai ke dalam tubuhnya menggunakan teknik Dao penyerap. Ayah, Ibu Xiao Xiao, Suxina Yin Jiuling, Aninga tunggu aku pasti akan kembali. Aku pasti akan kembali. Ekspresi Lin Bai tampak serius, dipenuhi kerinduan akan keluarga dan teman-temannya, saat ia menutup matanya sekali lagi. Energi spiritual abadi yang masuk setelah giok abadi hancur bagaikan badai, yang sepenuhnya diserap Lin Bai ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Lin Bai secara resmi memulai upayanya untuk menembus ke alam buah Dao Tai. Bab 5604 mereka semua hanyalah pion. Lin Bai langsung mengeluarkan 100.000 giok abadi, menghancurkan giok tersebut, dan mulai menyerap energi spiritual abadi di dalamnya untuk menembus tingkat kultivasinya. Bagi seorang seniman bela diri biasa untuk menembus ke tingkat buah Dao Tai, sebagian besar membutuhkan antara 50.000 dan 100.000 giok abadi. Seorang seniman bela diri yang beruntung mungkin dapat menembus dengan 50.000 giok abadi. Seorang seniman bela diri yang sedikit kurang beruntung mungkin dapat menembus dengan 100.000 giok abadi. Seniman bela diri yang paling tidak beruntung mungkin dapat menembus dengan 200.000 giok abadi. Tetapi sekarang, Lin Bai, dalam percobaan pertamanya, langsung menghancurkan 100.000 giok abadi, setara dengan jumlah yang dibutuhkan oleh seorang seniman bela diri biasa. Energi spiritual abadi dari giok yang dihancurkan diserap ke dalam buah Dao pemakan surga. Buah Dao tersebut sedikit bersirkulasi, mulai memurnikan energi spiritual abadi.
Saat setiap gumpalan energi spiritual abadi dimurnikan, buah dao tersebut secara bertahap mulai berubah. Di dalam dantian Lin Bai, buah dao emas secara bertahap memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seolah-olah akan mengalami sublimasi, dan di dalamnya tampak memelihara dao unik milik Lin Bai. Buah dao itu berdenyut sedikit, seolah menyembunyikan kekuatan penghancur dunia di dalamnya. 100.000 giok abadi habis sepenuhnya. Lin Bai segera menghancurkan 100.000 giok abadi lainnya, menyerap energi spiritual abadi sekali lagi. 100.000 setelah itu, 100.000 lagi. Hanya tersisa 100.000, lalu 100.000 lagi. Lin Bai tampak menghamburkan uang dengan sembrono, menghancurkan giok abadi dalam kelompok 100.000 setiap kelompoknya, terus-menerus menghancurkan giok abadi di dalam tas penyimpanannya. Di dalam alam rahasia Tai, 25 seniman bela diri di alam buah Dao Tai mulai melakukan terobosan perlahan mereka. Menerobos ke alam buah Dao Tai bukanlah hal yang cepat bagi seniman bela diri alam Dewa Dao. Bahkan terobosan tercepat pun akan memakan waktu 3 bulan. Jika prosesnya lebih lambat, mungkin akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. 3 bulan kemudian, di luar alam rahasia Tai, leluhur Zhang Bailiu, Shen Chunfeng, dan Pan Qing berdiri di dalam alam rahasia Tai, tidak pernah meninggalkannya. Mereka akan melindungi Lin Bai dan yang lainnya di luar alam rahasia Tai. Menerobos ke alam buah Dao Tai membutuhkan disiplin mutlak, tidak seorang pun dapat mengganggu mereka. Jika diganggu, terobosan akan gagal, tidak hanya giok abadi yang dikonsumsi akan terbuang sia-sia, tetapi fondasi Dao juga dapat rusak, berpotensi mencegah kemajuan lebih lanjut selama sisa hidup seseorang. Oleh karena itu, semua sekte dan keluarga besar di alam iblis sangat mementingkan setiap seniman bela diri alam Dewa Dao yang menerobos ke alam buah Dao Tai. Mereka mengirimkan tokoh-tokoh kuat untuk melindungi mereka, mencegah gangguan apapun. Bayangkan, jika rencana kelahiran kembali Sekte Tianshui bocor, dan ketika Lin Bai dan 25 seniman bela diri lainnya menerobos ke alam buah Dao Tai di alam rahasia Tai, gerbang langit dan bumi tiba-tiba campur tangan, menyebabkan Lin Bai dan yang lainnya gagal. Betapa besar pukulan ini bagi Sekte Tianshui. Oleh karena itu, ketika Lin Bai dan yang lainnya memasuki alam rahasia Tai untuk menembus kultivasi mereka, tidak hanya ketiga patriark Sekte Tianshui yang berdiri di luar alam rahasia Tai untuk melindungi mereka, tetapi formasi di dalam area terlarang Sekte Tianshui juga diaktifkan. Bahkan jika Sekte Tianshui menghadapi krisis pemusnahan lain di luar, bahkan jika gerbang langit dan bumi melancarkan pertempuran besar lain di Laut Cermin Air, formasi di dalam area terlarang Sekte Tianshui akan mencegah gangguan eksternal apapun memengaruhi alam rahasia Tai. Sudah hampir 3 bulan, dan masih belum ada pergerakan. Shen Chunfeng sedikit mengerutkan kening sambil menatap alam rahasia Tai. Zhang Bailiu berusaha keras untuk tetap tenang dan berkata dengan suara rendah, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Secara logis, setelah 3 bulan, terlepas dari apakah terobosan telah tercapai atau tidak, seharusnya ada seniman bela diri yang muncul. Tetapi belum ada satupun yang muncul, yang memang tidak normal. Pan Qing berkata, kali ini, Sekte telah menggunakan hampir semua giok abadi yang terkumpul selama puluhan ribu tahun. Aku ingin tahu berapa banyak pendekar tingkat buah Dao Luo Agung dan berapa banyak pendekar tingkat buah Dao Tai yang dapat diciptakan oleh rencana kelahiran kembali ini. Zhang Bailiu tertawa kecil, menurutku, jika kita dapat menciptakan 2 pendekar tingkat buah Dao Luo Agung dan 10 pendekar tingkat buah Dao Tai, rencana kelahiran kembali ini tidak akan dianggap gagal. Aku tidak terlalu peduli apakah orang lain bisa menembus batas. Tapi aku berharap Lin Bai bisa menembus batas lebih jauh lagi. Zhang Bailiu menarik napas dalam-dalam, mungkin tanpa menyadarinya sendiri, dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Ekspresinya sangat tegang dan khawatir. Dia telah menginvestasikan terlalu banyak sumber daya pada Lin Bai sebanyak 500.000 giok abadi. Jika 500.000 giok abadi itu dibagikan kepada para pendekar bela diri tingkat Dewa Dao lainnya, mungkin mereka bisa membantu setidaknya 10 pendekar bela diri untuk mencoba menembus batas ke tingkat buah Dao Tai. Memberikan semua sumber daya giok abadi yang awalnya milik 10 pendekar bela diri kepada Lin Bai saja. Jelas merupakan investasi yang sangat besar. Zhang Bailiu tidak ingin Lin Bai gagal, dia berharap Lin Bai bisa berhasil menembus batas ke tingkat buah Dao Tai. Shen Chunfeng berkata dengan suara rendah, seorang anggota klan pemakan langit di tingkat buah Dao Tai Xia betapa menakutkannya keberadaan itu. Pan Qing berkata dengan suara rendah, selama 200.000 tahun terakhir di alam iblis, klan pemakan langit telah memainkan peran penting. 100.000 tahun yang lalu, Istana Iblis 9 Neter mencapai puncak kejayaannya. Bukankah pemimpin Istana Iblis 9 Neter saat itu adalah anggota klan pemakan surga?
Pan Qing menyebutkan Istana Iblis 9 meter dari 100.000 tahun yang lalu lagi, dan Shen Chunfeng serta Zhang Bailiu tak kuasa menahan napas, sedikit rasa khawatir muncul di mata mereka. 100.000 tahun yang lalu, seorang ahli bela diri muncul dari dalam Istana Iblis 9 meter, dan di bawah kepemimpinannya, Istana Iblis 9 meter dengan cepat menjadi sekte terkuat di wilayah timur alam iblis. Tanpa terkecuali, 100.000 tahun yang lalu, Istana Iblis 9 meter dapat dianggap sebagai penguasa terkuat di wilayah timur alam iblis. Tidak ada yang bisa menyaingi Istana Iblis 9 meter. Bahkan jika 4 sekte terkuat kerajaan Chu, Sekte Qitian, Sekte Ilahi Kie, dan Gunung Wanshenga bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu menandingi Istana Iblis 9 meter. Istana Iblis 9 meter dengan cepat bangkit menjadi penguasa wilayah timur alam iblis, terutama karena seorang seniman bela diri tertentu. 10.000 tahun yang lalu, kepala Istana Iblis 9 meter adalah anggota klan pemakan surga. Shen Chunfeng menatap Zhang Bailiu dan berkata dengan suara rendah, "Aku tahu mengapa kau sangat menghargai Lin Bai, kau juga ingin mengikuti jalan yang ditempuh Istana Iblis 9 meter saat itu. Tapi jangan lupakan bagaimana Istana Iblis 9 meter dihancurkan. Dunia hanya tahu bahwa 4 kekuatan terkuat di wilayah timur alam iblis memanggil para seniman bela diri wilayah timur untuk bersama-sama memusnahkan Istana Iblis 9 meter, tetapi banyak orang tidak tahu konspirasi dan rahasia di balik pemusnahan Istana Iblis 9 meter. Sekte Qitian dan Gunung Wansheng hanyalah pion. Menghadapi pertanyaan Shen Chunfeng, Zhang Bailiu berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Zhang Bailiu merenung sejenak, lalu berkata, "Aku tetap berpendapat bahwa Sekte Tianshui saat ini berada di tepi jurang, mundur setengah langkah saja akan berarti kehancuran total. Sekte ini tidak memiliki banyak pilihan lagi, sama seperti Lin Bai yang tidak memiliki banyak pilihan. Mari kita bertahan hidup dulu, biarkan sekte ini bertahan hidup, dan kemudian kita bisa memikirkan hal-hal lain. Jika sekte ini hancur, kita benar-benar tidak akan punya muka untuk menghadapi leluhur kita." Zhang Bailiu menarik napas dalam-dalam, sikapnya sangat jelas. Shen Chunfeng menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam, "Aku harap semua yang telah kau lakukan akan mengembalikan kejayaan sekte, bukan menjerumuskannya ke jurang tanpa jalan kembali." Zhang Bailiu berkata dengan tegas, "Aku akan mengatakannya lagi, jika rencana ini gagal, aku akan kembali ke kuil suci dan bunuh diri. Jika aku pernah melihat sisa-sisa leluhur di alam baka, aku akan menanggung semua kesalahan dan tidak akan pernah melibatkan orang lain." Pan Qing tertawa, "Kakak senior Zhang Bailiu, kakak senior Shen Chunfeng tidak bermaksud menyalahkan kalian. Kita semua bekerja untuk kepentingan sekte." Shen Chunfeng menghela napas pelan, "Baiklah, keadaan sudah sampai seperti ini, kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Mari kita lihat sejauh mana Lin Bai dapat memimpin sekte ini. Menuju jurang tanpa jalan kembali, atau menuju kejayaan 10.000 tahun yang lalu." Bab 5605 Terobosan berlanjut. Ketiga patriark, Shen Chunfeng, Zhang Bailiu, dan Pan Qing, berdiri di luar alam rahasia Tai, melindungi pendekar yang sedang berusaha mencapai terobosan. 3 bulan setelah Lin Bai dan kelompoknya memasuki alam rahasia Tai, para pendekar mulai bermunculan. Mereka yang memasuki alam rahasia Tai, terlepas dari apakah mereka berhasil mencapai terobosan atau tidak, akan segera pergi setelahnya untuk menghindari mengganggu terobosan pendekar lain. Di atas ketiga patriark, susunan megah itu sekali lagi menyala, menyatu menjadi gerbang cahaya. Ketiga patriark mendongak dan melihat seorang pria muncul dari dalam. Ia masih memiliki kultivasi Dewa Dao tingkat puncak, dan setelah melihat ketiga patriark, ekspresi kekecewaan dan penyesalan muncul di wajahnya. Ia mendekati ketiga patriark, membungkuk dalam-dalam dengan penyesalan, dan berkata, "Murid ini telah mengecewakan sekte dan para patriark, mohon hukum saya. Murid ini jelas telah gagal mencapai terobosan." Zhang Bailiu tersenyum tipis dan berkata, "Jika menembus ke alam buah Dao Tai semudah itu, bukankah seluruh alam iblis akan dipenuhi oleh pendekar alam buah Dao Tai sekarang? Karena kau tidak berhasil kali ini, kembalilah dan pertimbangkan masalah ini dengan cermat, kumpulkan pengalaman, dan tunggu kesempatan berikutnya untuk menembus. Jangan sedih, kau masih memiliki beberapa ribu tahun umur, cukup waktu untuk mempersiapkan terobosan berikutnya." Zhang Bailiu menghiburnya dengan senyuman. Murid itu menunjukkan rasa terima kasih, berterima kasih berulang kali, dan dengan cepat meninggalkan area terlarang Sekte Tianshui di bawah bimbingan Zhang Bailiu. Saat ini, para pendekar yang berpartisipasi dalam terobosan ke alam buah Dao Tai, termasuk Bai Yifei, Qiao Mo, Qin Yao, dan lainnya, memiliki umur maksimal 3.000 tahun. Pendekar di puncak alam Dewa Dao dapat hidup setidaknya 5.000 tahun. Bahkan jika mereka gagal menembus ke alam buah Dao Tai kali ini, mereka masih memiliki lebih dari 2.000 tahun untuk mempersiapkan terobosan berikutnya.
Pendekar pertama yang meninggalkan alam rahasia Tai berakhir dengan kegagalan. Zhang Bailiu, Pan Qing, dan Shen Chunfeng semuanya memasang ekspresi agak muram. Orang pertama telah gagal, situasinya tampak mengerikan. Kemudian, seniman bela diri kedua, ketiga, keempat, dan kelima muncul dari pengasingan dalam bulan berikutnya. Situasi mereka semua identik. Gagal. Sejauh ini, 6 orang telah meninggalkan alam rahasia Tai, semuanya gagal. Dari 25 seniman bela diri yang telah menembus alam rahasia Tai, 6 telah gagal. Harapan yang tersisa bertumpu pada 19 orang yang tersisa. Hingga orang ketujuh meninggalkan alam rahasia Tai. Saat dia melangkah keluar dari gerbang cahaya, dia melepaskan auranya. Gelombang kekuatan dari alam buah Dao Tai menyapu langit dan bumi. Ketiga tetua merasakan aura alam buah Dao Tai, dan wajah mereka yang kaku dan muram perlahan melunak. Mereka mendongak dan melihat seorang murid perempuan muncul dari gerbang cahaya. Itu Qiao Mo. Zhang Bailiu mengangguk sambil tersenyum. Qiao Mo turun dari awan, menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat, salam, 3 leluhur. Luar biasa, Zhang Bailiu mengangguk berulang kali, tersenyum sambil berkata, Qiao Mo, hari ini kau telah menembus ke alam buah Dao Tai. Orang tuamu sekarang dapat beristirahat dengan tenang. Qiao Mo mengangguk, berkata, terima kasih atas kultivasi sekte dan para leluhur. Aku akan melayani sekte dengan setia di masa depan. Zhang Bailiu tersenyum, paviliun 100 kemenangan sebelumnya berada di tangan Wu Xiu dan Qi-kun, dan mereka telah mengacaukannya. Paviliun 100 kemenangan tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia cermin air. Kuharap setelah kau mengambil alih paviliun 100 kemenangan, kau dapat membawanya menuju kejayaan. Gambar, Qiao Mo tersenyum dan bertanya, 3 leluhur, apakah ada seniman bela diri lain yang muncul? Apakah kakak senior putra suci telah muncul? Kekhawatiran terbesar Qiao Mo adalah apakah Lin Bai telah menembus ke alam buah Dao Tai. Zhang Bailiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau adalah seniman bela diri ketujuh yang muncul. 2 seniman bela diri sebelummu telah gagal dalam terobosan mereka. Qiao Mo berkata, kalau begitu, bolehkah aku tinggal di sini bersama 3 leluhur dan menunggu kakak-kakak senior lainnya muncul? Zhang Bailiu mengangguk dan berkata, baiklah. Waktu perlahan berlalu. Di dalam alam rahasia Tai, para seniman bela diri muncul dari puncak gunung terpencil mereka, beberapa dengan ekspresi gembira, yang lain sedih dan frustrasi. Mulai 3 bulan kemudian, para seniman bela diri mulai muncul satu demi satu. 3 bulan adalah waktu yang cukup untuk menembus ke alam buah Dao Tai. Seseorang bisa berhasil menembus dalam 3 bulan, atau tidak. Setelah Qiao Mo menjadi yang pertama menembus ke alam buah Dao Tai dan muncul dari alam rahasia Tai, murid-murid lain yang telah berhasil menembus muncul satu demi satu. Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, Tang Wei, Zhou Xinjun, Bai Yifei, dan yang lainnya telah berhasil menembus ke alam buah Dao Tai. Mereka semua telah berkultivasi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, dan sudah sepenuhnya siap di alam Dewa Dao. Mereka hanya menunggu giok abadi yang cukup untuk berhasil menembus ke alam buah Dao Tai. Zhang Bailiu melirik para pendekar di sekitarnya, mengangguk berulang kali, dan berkata sambil tersenyum, 10 pendekar telah berhasil menembus ke alam buah Dao Tai, dan sebagian besar dari mereka yang berhasil sesuai dengan harapan kita. 25 pendekar memasuki alam rahasia Tai untuk menembus tingkat kultivasi mereka. Sekarang, 10 telah berhasil menembus, dan 14 gagal. Masih ada 1 orang yang belum muncul dari alam rahasia Tai. Hanya kakak senior putra suci yang tersisa. Semoga terobosan kakak senior putra suci berjalan lancar. Qiao Mo dan Qin Yao menyaksikan satu demi satu pendekar muncul dari alam rahasia Tai. Dari 25 pendekar bela diri yang berhasil menembus alam rahasia, 24 telah pergi, hanya Lin Bai yang belum muncul. Hanya putra suci Lin Bai yang tersisa. Zhang Bailiu menarik napas dalam-dalam, tatapannya muram saat ia memandang ke arah gerbang cahaya, menunggu Lin Bai muncul. Dari 25 pendekar bela diri yang berhasil menembus kali ini, Zhang Bailiu masih paling menghargai Lin Bai. Jika Lin Bai berhasil menembus ke alam buah Dao Tai, itu pasti akan menjadi kabar baik bagi Sekte Tianshui. Zhang Bailiu dan Sekte Tianshui telah menginvestasikan sumber daya yang sangat besar pada Lin Bai. Sebanyak 500.000 giok abadi. Jika Lin Bai berhasil, itu akan menjadi bonus bagi Sekte. Namun, jika dia gagal, Sekte akan menderita pukulan telak lainnya. Waktu berlalu perlahan. Bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima. 5 bulan penuh berlalu tanpa ada pergerakan di alam rahasia Tai. Ketidakhadiran Lin Bai yang terus-menerus menyebabkan kekhawatiran yang cukup besar di antara banyak orang. Tepat saat itu, gerbang cahaya muncul kembali, dan sesosok muncul dari alam rahasia Tai.
Ketiga patriark, bersama dengan Qiao Mo, Qin Yao, Bai Yifei, dan yang lainnya, merasakan suara yang berasal dari dalam gerbang dan segera mendongak. Sekarang, hanya Lin Bai yang tersisa di alam rahasia Tai, mencoba melakukan terobosan. Cahaya yang berkedip di gerbang dengan jelas menunjukkan bahwa Lin Bai akan segera muncul. Kakak senior putra suci telah keluar. Apakah dia telah berhasil menembus? Ketiga patriark, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya semuanya mendongak, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi.